Di sudut Kauman, Blora, terhampar sebuah kompleks makam yang dijaga dengan penuh hormat, Makam Sunan Pojok. Beliau juga memiliki beragam nama atau panggilan, yaitu Pangeran Pojok, Pangeran Surabaya, Pangeran Surabahu, Pangeran Sedah, Syekh Amirullah Said Abdurrahim, dan Sunan Pojok Blora atau Mbah Benun Wali Pojok. Makam awalnya berada di Dusun Pojok, Desa Buluroto, Kecamatan Banjarejo, Blora. Namun makamnya dipindahkan oleh putranya, Raden Mas Sumodito, ke Makam Gedong Blora yang berada di selatan alun-alun. Bukan sekadar tempat peristirahatan terakhir, tapi juga saksi sejarah kebesaran, perjuangan, dan keteladanan yang hidup hingga kini. Pangeran Pojok sosok bangsawan yang dikenal bijak dan berjiwa spiritual tinggi. Dari beliau lahirlah penerus yang membawa cahaya kepemimpinan bagi Blora. Putranya, Raden Sumodito atau Raden Tumenggung Jayadipa atau Jayawirya, diangkat menjadi Adipati Blora. Setelah beliau wafat, tongkat estafet diteruskan oleh Raden Tumenggung Jayakusuma. Semuanya dimakamkan berdampingan, seolah menegaskan warisan darah biru yang berakar pada keimanan dan pengabdian. Setiap malam Jumat Pon, dan terutama di bulan Suro, makam ini ramai dikunjungi, bukan untuk sekadar ziarah, tapi sebagai bentuk penghormatan, rasa syukur, dan pengingat akan asal-usul. Karena Pangeran Pojok merupakan pendiri Kabupaten Blora dan Masjid Agung Baitun Nur Blora. Orang datang dari berbagai daerah, membawa doa, harapan, dan ketenangan jiwa, karena di tempat yang sunyi itu tertanam bukan hanya jasad para pemimpin, melainkan nilai luhur tentang pengabdian, kesetiaan, dan keteguhan iman. Makam Pangeran Pojok bukan sekadar peninggalan sejarah. Beliau adalah cermin kehidupan, tentang bagaimana kekuasaan sejati bukanlah tahta, melainkan keikhlasan dalam mengabdi. Dan di setiap hembusan angin Kauman, nama Pangeran Pojok tetap hidup dalam doa, dalam ingatan, dan dalam hati masyarakat Blora dan umat Islam dari berbagai daerah selamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami di Bolodewi Traveler, channel yang selalu menghadirkan seputar perjalanan wisata, ilmu pengetahuan, tempat-tempat bersejarah, teknologi terbaru, kisah hikmah, dan kejadian-kejadian luar biasa. Bolo-bolo semua, kali ini kita berada di segmen mencari jejak para wali. Dalam perjalanan kali ini kita akan berkunjung dan berziarah ke makamnya Mbah Sunan Pojok. Mbah Sunan Pojok ini salah satu pejuang serta orang yang berjasa di Kabupaten Blora. Beliau adalah pendiri Kabupaten Blora dan salah satu warisan beliau adalah Masjid Agung Baitun Nur Blora. Dalam perjalanan kali ini masih seperti biasa, kita berangkat dari tempat kita, yaitu Dukuh Kali Tempur, Desa Tempurjo, Kecamatan Bogorjo, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Sedangkan untuk jarak dari tempat kita ke makam Sunan Pojok, kalau kita lihat dari Google Map, itu kurang lebih 16 km ya bolo-bolo. Ini kita cek dari Google Map, makam Mbah Sunan Pojok 16 km. Dan untuk perjalanannya, jika kita memakai sepeda motor, kita membutuhkan waktu estimasi sekitar 30 menit. Namun karena di perjalanan nanti kita akan ketemu dengan kemacetan, adanya perbaikan jalan di seputaran Jepon, mungkin kita akan tiba di makam Mbah Sunan Pojok agak terlambat ya bolo, tidak pas 30 menit. Ini dari lokasi kita ini, nanti kita ambil arah barat terus ketemu Jalan Raya Jatirogo, belok kiri, kemudian nanti setelah 6 km kita ketemu dengan pertigaan lampu merah Jepon, kita belok kanan, terus nanti ketemu Tugu Pancasila, kita lurus, dan nanti
ketemu alun-alun, belok kiri 50 meter, dan di situ kita sudah sampai makamnya Mbah Sunan Pojok ya bolo. Saat ini kita sudah sampai wilayah Desa Bogerjo. Nah, ini kita ketemu pom ini di kiri jalan. Depan nanti kita ketemu tikungan pertigaan ya bolo, kalau ke kiri arah Desa Gembol. Nanti kita belok kanan. Ini kita belok kanan, kiri jalan ada Puskesmas Bogerjo. Pertigaan depan ini ke arah Desa Banguan atau Banyubang yang bisa tembus dengan Tempel. Nanti di depan ini kita ketemu dengan Pasar Bogerjo. Ini kita turun. Nanti depan kita ini ada pondok pesantren Mamba Usholikin. Kemudian kita ketemu Polsek Bogerjo, dan depan ini kita ketemu dengan Pasar Bogerjo. Kalau Pasar Bogerjo itu setiap hari Pon dan Kliwon ya bolo, pasaran. Di tikungan ini, tikungan ke arah selatan. Ini ketemu SD Bogerjo, dan depan ini ada kantor BRI dan ada ATM-nya. Suasananya sangat cerah bolo, karena ini musim kemarau, panas banget. Ini kita ketemu belokan lagi ke kanan. Kita salip saja mobilnya biar tidak menghalangi pandangan. Depan ini nanti kita ketemu pertigaan, kalau ke kiri itu ke arah Desa Grojogan, juga bisa tembus Tempel ya bolo, Tempel Jepon. Ini untuk kanan jalan ada SMK Jatikusumo. Nah, ini kita ke kiri ini ketemu SMK Jatikusumo. Ini kita sudah masuk wilayah Desa Jeruk ya bolo. Depan ini ada turunan. Ini depan ini nanti kita ketemu jembatan, ada pertigaan, kalau ke kanan itu ke Desa Jeruk, Balai Desa Jeruk. Nah, depan ini kita juga akan ketemu SMP 1 Bogerjo di kiri jalan ini. Ini kita sudah masuk wilayah Desa Perantaan ya bolo. Depan ini nanti kita ketemu SD Perantaan di kiri jalan ini ya bolo.
Terus ada pertigaan, kalau ke kiri ini kita sampai ke Sambi, terus sampai ke Tempel Jepon. Nanti depan kita akan ketemu pasar Karang ya boleh. Kalau pasar Karang itu ramenya pasarannya kalau Legi, maaf, Wage. Nah, ini kita ketemu pasar Karang, ada pertigaan ke kanan itu ke arah Lengkir, juga bisa ke arah Desa Sarirejo. Ini depan ada tikungan, ke kiri nanti ketemu pertigaan depan ini, ke kanan ini sampai Desa Gombang, Kawengan, dan bisa juga sampai Desa Gedangdowo. Kalau jam-jam gini ini banyak truk-truk yang muat batu ya boleh, dari tahunan lewatnya sini semua. Ini kita naik tanjakan terus belok kanan. Ini kita nanti depan ada Bong Cino atau Watu Gede atau kuburannya orang-orang etnis Tionghoa. Kuburannya itu megah bolo. Ini berada di kiri jalan ini. Ini dikenal dengan sebutan juga Watu Gede. Nanti kita terus belok kiri. Ini belok kanan kita akan ketemu pom ini. Nanti depan. Pom ini berada di sebelah kanan ya bolo. Terus depan ini kita belok kiri. Ini ada masjid baru, masjid besar ini bolo. Ini tapi kami belum pernah singgah ke sini. Mungkin kapan-kapan bisa singgah ke sini. Kanan jalan itu tadi. Ini mungkin masih ikut area Desa Gombang ya bolo, perbatasannya depan ini mungkin. Ini belok kiri kita. Ini depan kita akan ketemu dengan perbaikan jalan ya bolo ini. Ini lagi proses pengecoran, jadi perjalanannya agak lambat ya bolo. Sambil kita perjalanan saya akan menceritakan sedikit kisah dari Mbah Sunan Pojok ya bolo. Mbah Sunan Pojok itu nama aslinya Pangeran Surabahu Abdul Rohim, dan beliau dinilai sangat berjasa dalam penyebaran agama Islam di Kabupaten Blora ya bolo. Mbah Sunan Pojok juga orang yang berjasa dalam pendirian Kabupaten Blora ya bolo, yang menamakan nama Blora itu adalah Mbah Sunan Pojok, dan juga banyak
pedukuhan ataupun desa yang namanya dari Mbah Sunan Pojok. Di samping itu, Mbah Sunan Pojok merupakan suri toladan bagi kehidupan pribadi, keluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara. Karena selama hidup beliau setia mengabdikan diri pada pemerintah Kerajaan Mataram yang kala itu dipimpin oleh Sultan Agung Hanyokrokusumo. Mbah Sunan Pojok juga dibekali dengan banyak karomah atau keistimewaan yang tidak dimiliki oleh hamba Allah SWT pada umumnya. Keistimewaan beliau dianggap sebagai sarana penghambaan diri kepada Allah SWT, kepada pemerintah, dan juga kepada masyarakat sebagaimana yang diperintahkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Atas jasa-jasa dan perjuangannya dalam menegakkan syariat agama Islam, Mbah Sunan Pojok memiliki beragam nama atau panggilan. Hal itu seperti Pangeran Pojok, Pangeran Surabaya, Pangeran Surobahu, Pangeran Sedah, Syekh Amirullah Sayyid Abdurrahim, dan Sunan Pojok Blora atau Mbah Benun Wali Pojok. Menilik tentang asal-usulnya, Sunan Pojok Blora dikenal juga sebagai Pangeran Pojok atau Pangeran Surabaya. Beliau putra dari Pangeran Ronggo Sedayu, sedangkan Pangeran Ronggo Sedayu adalah putra dari Pangeran Sedayu. Sedangkan Pangeran Sedayu sendiri adalah putra dari Hadipati Sarengat yang kemudian menikah dengan Ratu Pekojo. Pangeran Pojok menjadi Adipati Tuban selama 42 tahun, sejak tahun 1619 sampai tahun 1661. Salah satu peninggalannya selama menduduki jabatan tersebut adalah memberi nama desa yang ada di Blora. Dikisahkan pada grebek Maulud tahun Dal yang jatuh setiap 8 tahun sekali, seluruh bupati atau adipati di tanah Jawa datang ke Mataram dan menghadap Sri Sultan yang pada saat itu dijabat oleh Amangkurat I untuk melaporkan pelaksanaan tugas mereka masing-masing sebagai adipati. Dan Pangeran Pojok selaku Adipati Tuban pun turut datang ke Mataram dengan dikawal beberapa anak buah beliau. Saat perjalanan pulang dari Mataram, Mbah Sunan Pojok beristirahat di bawah pohon nangka. Lantaran daerah tersebut belum memiliki nama, maka Pangeran Pojok memberi nama Karang Nongko. Kemudian beliau melanjutkan perjalanan dan melewati daerah yang masih berupa hutan belantara. Guna melewatinya, Sunan Pojok dan anak buahnya harus nasak-nusuk membabat hutan. Oleh karenanya, tempat tersebut kemudian dinamakan Desa Sasak. Kemudian Mbah Sunan Pojok juga melanjutkan perjalanannya kembali dengan berjalan perlahan-lahan atau alon-alon karena melewati daerah tanah yang berlumpur. Kemudian daerah tersebut diberi nama Blora dari asal kata belor. Belor itu yang artinya lumpur. Karena rombongan Sunan berjalan dengan alon-alon, maka tempat tersebut dinamakan alun-alun. Pangeran Pojok kemudian mendirikan tempat ibadah yang terletak di sebelah barat alun-alun Blora, yang sampai saat ini menjadi Masjid Agung Baitunur Blora. Sunan Pojok dikaruniai 3 orang putra, yaitu Pangeran Kleco, Raden Sumodito, dan Raden Dipoyudo. Untuk Pangeran Kleco tinggal dan dimakamkan di Kudus, sementara untuk Raden Sumodito dan Raden Dipoyudo tinggal dan dimakamkan di Blora. Setelah wilayah Blora
Bangun, Raden Sumodito atau Raden Tumenggung Jayadipa atau Raden Tumenggung Jayadiwirya diangkat menjadi adipati di Kabupaten Blora. Kemudian dilanjutkan oleh Raden Kusumo. Ini kita sudah memasuki wilayah Sesoyobolo. Depan ini ada Sekolah Tinggi Islam Muhammadiyah Kabupaten Blora sebelah kanan. Terus depan sebelah kanan ini RSPKU Muhammadiyah Kabupaten Blora. Dan depan ini nanti kita akan ketemu tugu masuk wilayah Blora Mustika. Depan ini nanti kita akan ketemu Terminal Blora, dan sebelah kanan ini nanti ada markas besar TNI Blora, atau kalau di daerah sini disebut Alugoro 410 Blora. Ini sebelah kiri ada Terminal Blora, dan sebelah kanan Alugoro 410 Blora. Ini depan ada pom bensin, nanti kita beli BBM dulu. Nah, setelah kita beli BBM, kita melanjutkan perjalanan lagi ya Bolo, karena perjalanan kita sudah mau sampai, kurang lebih tinggal 3 km lagi. Oh ya Bolo, untuk kisah Mbah Sunan Pojok, mungkin di beberapa literasi ada perbedaan cerita ya Bolo, seperti tentang untuk Adipati Blora yang pertama atau Bupati Blora, itu menurut sejarah di situs Pemkab Kabupaten Blora, itu Bupati pertama Blora adalah Tumenggung Wilotekto. Tapi untuk kebenarannya ya wallahu alam bisawab ya Bro. Depan ini kita ketemu lampu merah Bangle, perempatan Bangle. Kalau ke kanan nanti kita ke arah Rembang, kalau ke kiri ke arah Randu Blatung, bisa juga ke wisata Noyo Gimbal View Mbang Sri. Tapi ini kita ambil lurus saja karena untuk makam Mbah Sunan Pojok ini lurus. ...200 meter di depan kita, di sisi kiri jalan ini kita akan ketemu Samsat Kabupaten Blora ya Bolo. Ini sebelah kiri Samsat Kabupaten Blora. Depan nanti sekitar 300 meter sebelah kanan kita akan ketemu Balai Desa Bangle dan kantor kecamatan Blora Kota.
kita masuk wilayah Kota Blora. Nanti depan ini kita akan ketemu sebelah kanan pertigaan dan ada Blok T, tempat oleh-oleh khas Blora, juga tempat penjual tiket bus, pesawat, dan lain sebagainya. Sebelah kiri ini adalah stasiun Blora, dan depan 100 meter kita akan ketemu swalayan luas Blora. Ini sebelah kanan swalayan luas Blora, dan di depan itu kita ketemu Tugu Pancasila, perempatan Tugu Pancasila. Kalau ke kanan ke arah Rembang, kalau ke kiri ke arah Randu Blatung dan Semarang. Tapi kita lurus saja karena kita untuk arahnya makam Mbah Sunan Pojok arah alun-alun. Sebelah kanan ini ada hotel, kemudian sebelah kanan lagi ini ada BCA, Bank BCA. Sebelah kiri ini depan kita akan ketemu kantor Kodim, kemudian ini kita ketemu Kelenteng Blora. Depan ada lampu merah berujukan Nyebolo. Nanti kita lampu merah depan ini lurus. Nah, ini kita akan ketemu lagi nanti depan lampu merah kantor pos Yabolo. Sebelah kiri ini kantor Pemda, dan sebelah kanan nanti kantor Telkom ini dan kantor pos. Kalau ke kanan lampu merah ini sampai Rembang juga bisa ya, boleh ke arah Rembang. Kalau ke kiri ke arah Randu Blatung Semarang ini kita lurus. Sebelah kanan kita ketemu swalayan MD Mall. Nah, ini depan alun-alun Kota Blora. Kita ke kiri, sebelah kiri ini ada kantor cabang BRI Blora, dan ini sebelah kiri lagi juga ada kantor Bank Mandiri. Ini kita terus belok kiri lagi ya boleh. Ini kita sudah sampai di makamnya Mbah Sunan Pojok. Kita nyebrang, kita masuk ke area sebelah selatan sisi makam, karena untuk parkir sepeda motor sebelah selatan makam. Ini kita sudah sampai ya bolo. Kita parkir dulu, nanti kita sepil-sepil seputar lokasinya makam Mbah Sunan Pojok. Ini kita sudah sampai di area makamnya Mbah Sunan Pojok ya bolo. Yang utara itu alun-alun Kota Blora. Tempatnya persis di sebelah selatan alun-alun Kota Blora. Ini kita masuk. Ini pintu masuknya sebetulnya, tapi ini juga sebenarnya buka. Loh, tempatnya persis di depannya Terapun gitu. Ini untuk lokasi makamnya Mbah Sunan Pojok, sudah dipugar dan banyak.
untuk masuknya di hari-hari biasa itu di sebelah selatan makam tuh. Ini area masuk pintu makam Mbah Sunan Pojok. Sebelah kiri, sebelah kanan ini untuk parkir motor. Kalau parkir di hari-hari biasa, kalau parkir mobil berada di koplaan ya bro. Kita skill untuk parkir mobilnya, atau juga bisa di alun-alun Blora. Tapi kalau pas Paul itu tidak bisa untuk koplaan, tidak bisa untuk parkir. Kalau untuk parkir mobil di depan itu boleh, depan itu di koplaan Blora untuk parkir mobil untuk ziarah Mbah Sunan Pojok. Koplaan Blora itu juga tempat untuk makanan-makanan khas Blora, ada sate Blora, adanya bakso tongseng dan lain sebagainya, ada rawon Blora, itu namanya koplaan Blora. Itu untuk parkir mobilnya Mbah Sunan Pojok, jika ziarah ke Mbah Sunan Pojok. Kita lanjut ke area dalam. Tadi untuk parkir motornya juga. Nah, ini untuk pintu di hari-hari biasa lewat sini. Tapi kalau pas rame biasanya sini dibuka ya bro. Untuk area makamnya Mbah Sunan Pojok. Mbah Sunan Pojok ini orang yang sangat berjasa terhadap Kabupaten Blora, karena yang mendirikan Kabupaten Blora atau yang memberi nama Blora itu adalah Mbah Sunan Pojok. Ini untuk wilayah areanya sampai sini dulu. Lumayan luas area makan yang Mbah Sunan Pojok. Kalau ramai sini juga bisa dipakai untuk parkir sepeda motor. Ini untuk sisi barat ya, kita kembali. Ini sisi barat makam Mbah Sunan Pojok. Ini ada plang yayasannya Sunan Pojok Kauman Blora. Dan Mbah Sunan Pojok ini juga merupakan salah satu cagar budaya di Kabupaten Blora, sudah diakui. Kita masuk ke area makam ya dulu. Kita masuk area makam. Ini untuk area makamnya Mbah Sunan Pojok. Area makam. Kita ke bagian barat dulu. Nah, bagian barat ini ada kantor yayasannya, Yayasan Mbah Sunan Pojok. Sedangkan di sebelah barat makam ini ada rest area atau tempat istirahat. Di samping barat makam Mbah Sunan Pojok ini juga ada beberapa makam ya boleh-boleh. Ini ada makamnya Mbah Tirto Arjo. Sebelah sini juga ada komplek makam, dua makam. Ini kita lihat, ini modelnya kayak batu tapi tidak ada namanya itu.
jadwal makan. Tapi tidak ada nama. Mungkin yang tahu teman-teman bisa komen-komen. Ini yang di sebelah barat sisi makam Mbah Sunan Pojok ini makam siapa? Mungkin ada namanya ya di sisi sini. Tidak ada. Tempatnya asri sekali. Seperti ini ya teman-teman untuk lokasi makam Mbah Sunan Pojok. Di sisi sini ada pintu keluar. Area utara. Barat, sisi timur makam. Ini ada makamnya Mbah Maliki. Untuk pemakaman ini dipugar 17 Oktober 2017 teman-teman, di Bupati Blora Pak Joko Nugroho. Ini sangat bagus. Aula ya teman-teman. Ini kita ada kotak amal atau kotak infak juga ada. Untuk toilet dan tempat wudhu pria sebelah sisi timur. Ini tempat wudhunya. Sedangkan untuk sebelah barat ini untuk tempat wudhu dan toilet wanita. Bersih ya teman-teman, untuk tempat wudhu. Sedangkan ini untuk tempat pengurus mungkin. Ini area sisi barat. Sekarang kita masuk ke area makamnya Mbah Sunan Pojok ya. Ini juga ada arus kas yayasan, sangat terbuka sekali ya Bro. Ini ada untuk ketuanya Pak Sutaat, bendaharanya Pak Solisi, bendahara 2 Pak Mahfud. Ada makamnya Mbah Sino Karmin dan makamnya Mbah Abdul Jalil. Mohon jangan diinjak makam ini, ada tulisan ini, mohon jangan diinjak makam karena ini makam itu di sisi sebelah barat aula. Ini juga ada makam, tidak boleh diinjak. Ini ada area-area yang tidak boleh diinjak atau disusuki atau karena ini makam. Ini ada Mbah Olip.
untuk suasananya makam Mbah Sunan Pojok. Jadi jika ada pertanyaan dari bolo-bolo semua, silahkan tanyakan di kolom komentar. Untuk lokasinya sangat asri sekali, tepat berada di depan Erafon Blora. Posisinya di sebelah selatan alun-alun Blora dan di sebelah utara bekas pasar Kabupaten Blora, dan tiap hari sering dikunjungi banyak orang untuk makannya. Untuk pintu utamanya ini ada di sisi selatan ya bolo, ini pintu masuk. Kita masuk ke area makamnya Mbah Sunan Pojok atau Syekh Sayyid Abdurrahim. Kondisi di dalamnya seperti ini ya bolo, sangat sejuk dan sangat menenangkan. Ini sisi timurnya makam Mbah Sunan Pojok. Untuk kondisi dalam tirainya ini ya pula untuk makamnya Mbah Sunan Pojok. Ini sisi selatan. Dan ini untuk sisi barat ya bolo. Demikian ya bolo, untuk ziarah kali ini dan perjalanan kali ini kita akhiri. Jika kalian pernah berkunjung di sini dan mendapatkan pengalaman-pengalaman menarik, jangan lupa sampaikan di kolom komentar ya bolo. Semoga bermanfaat apa yang kami sampaikan, dan terima kasih masih bersama kami Bolo Dewi Traveler. Nantikan juga informasi menarik lainnya dari kami dan perjalanan-perjalanan lainnya dari kami. Sekali lagi saya mohon maaf jika ada penyampaian dari kami ada yang kurang berkenan dan ada yang salah. Saya sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar.